kalian membaca buku hingga memikirkan isi ceritanya terus-menerus padahal halamannya sudah habis? Nah, hari ini saya akan meresensi atau mengupas isi buku Laut Pasang 1994 yang membuat para pembacanya memikirkan terus-menerus isi buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Amarilis Sofina Kasidia dari SMP Negeri 1 Ciawi Gebang. Seperti yang saya katakan di awal, hari ini saya akan meresensi buku yang berjudul Laut Pasang 1994. Buku ini berjumlah 320 halaman dan ditulis oleh Lil Pudu. Diterbitkan oleh Akad Ekstekad pada tahun 2024 dan sudah dicetak sebanyak 6 kali dan terakhir dicetak pada Februari 2024. Alasan saya memilih buku ini untuk diresensi karena saya jatuh cinta dengan sampul bukunya yang menampilkan anak-anak sedang berjalan di jembatan penghubung antara dua tebing. Saya juga saat membaca sinopsis buku ini, saya menjadi penasaran dan tertarik dengan buku novel Laut Pasang 1994. Novel ini mengangkat peristiwa tsunami dari kisah nyata, yaitu pada peristiwa tsunami yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994. Buku ini menceritakan tentang keluarga, cinta, dan penyesalan yang dalam. Buku ini juga sudah berhasil membuat banyak pembaca menangis terseduh-seduh karena kisah di dalam novel ini yang sangat-sangat menyayat hati. Novel ini menceritakan tentang 7 bersaudara, yaitu Halid, Nadi, Dewangga, Apta, Esa, Dipa, dan Windu yang tinggal bersama bapak, ibu, Simbah, dan ayam peliharaannya Hartono. Awalnya kisah mereka bertujuh sangat-sangat bahagia hingga pada suatu saat ibu mereka meninggal dunia yang membuat sifat bapak berubah 180 derajat. Yang tadinya bapak bersikap hangat, perhatian, baik hati kepada mereka, setelah ibu meninggal, bapak menjadi egois, mementingkan dirinya sendiri dan bersikap kasar pada 7 anak ini, juga kepada Simbah. Apta dan keenam saudaranya sudah sangat muak dengan sifat bapak yang kasar, dingin, dan tidak bertanggung jawab itu. Tapi Apta ingat dengan perkataan ibu bahwa Apta dan keenam saudaranya tidak boleh membenci bapak sedikit pun. Apta tidak pernah membenci bapak, tapi Apta membenci dengan sifat bapak yang saat ini. Dan Apta percaya bahwa bapak suatu hari nanti akan berubah menjadi seperti awal lagi, seperti saat ibu masih hidup dan tinggal bersama mereka. Beberapa tahun kemudian, harapan Apta menjadi nyata. Harapan Apta tentang bapak yang berubah kembali menjadi seperti semula. Sifat bapak yang hangat, perhatian, dan bertanggung jawab itu kembali pada diri bapak. Tetapi sayang sekali, ke-7 saudara itu tidak bisa menikmati sifat bapak yang sudah kembali ke semula, tidak bisa menikmatinya dengan sempurna, hanya menikmatinya hanya sebentar karena suatu peristiwa yang menimpa mereka semua. Keunggulan dari novel ini adalah alurnya yang tidak membosankan dan alurnya yang diceritakan dengan rinci, membuat para pembaca seperti masuk ke dalam novel ini. Kemudian Lil Pudu menempatkan kejadian lucu setelah kejadian yang berat atau sedih, sehingga membuat para pembaca tidak terlalu tertekan dan malah ingin melanjutkan membaca novel ini. Kekurangan dari novel ini yaitu alurnya yang tumpang tindih antara alur maju dengan alur mundur, yang membuat beberapa pembaca menjadi bingung saat membaca novel ini. Kemudian ada beberapa bahasa Jawa yang belum diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bagi pembaca yang suka atau tertarik dengan cerita yang sedih, Anda sangat cocok dan direkomendasikan untuk membaca buku Laut Pasang 1994. Novel ini mengajarkan para pembaca bahwa peran orang tua sangat penting bagi anak-anaknya. Kemudian novel ini juga mengajarkan untuk saling memaafkan, mengajak para pembaca untuk menghargai setiap waktu bersama orang tersayang selagi mereka masih ada. Sekian resensi novel Laut Pasang 1994. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.